Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan belajar ilmu baru tentang desain jersey ya. Kalau yang suka futsal kan biasa pakai jersey ya, pakai baju bola ya. Kalau bahasa Betawinya pakai baju bola gitu ya. Nah ternyata bikin baju bola tuh ternyata ada seninya gitu kan. Nah harus belajar nih dari ahlinya Kak Gerardo yang udah bertahun-tahun nih desain jersey, mulai dari jersey yang buat anak sekolah sampai buat tim-tim bola profesional. Ya, silakan Kak Gerardo, boleh. Oke, ya sebelumnya semuanya buat ini kelas berapa tadi Pak Rifki? Kelas 5 ya? Iya, kelas Kelas 5. 5 SD, kelas 5 SD Muara Cipinang bener Cipinang Muara 15. ya? Dan 15. Ya, nomor mati. Assalamualaikum Pak. Salam. Bilang Pak Guru biar diajarin. Peter pakai handphone, pakai laptop. Laptopnya nggak tahu ngoperasinya Pak. Oh, Halo? halo ya ya. Koneksinya nih tadi kayaknya. Oke, lanjut. Cik. Masih terhubung nggak nih? Terhubung normal. Oh ya, oke. Tadi soalnya sempat hilang. Ya, semuanya diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu sehat, walaupun semuanya belajar dari rumah. Kenalin, saya salah satu temannya Pak Rifki. Sekarang lagi sibuknya ya di dunia sepak bola, di luar lapangan ataupun di dalam lapangan. Salah satu profesi saya sekarang ada mendesain baju, namanya Gerardo Gusti. Saya masih 22 tahun, baru lulus dari SMK sekitar 3 tahun lalu. Ya, mungkin bisa langsung dimulai aja nih Pak Rifki, share script-nya gimana nih? Ya, boleh ditampilkan. Oh ya, share screen-nya ntar dulu ya. Ya, udah bisa diklik share screen. Bentar, belum bisa nih. Oke. Sip, udah muncul gambarnya teman-teman? Ya, lagi loading. Lagi loading, belum muncul. Nah, sudah. Oke. Oke, teman-teman. Malam ini sesuai yang di request Pak Rifki atau mungkin teman-teman semuanya adik-adik udah disampaikan sama Pak Rifki, malam hari ini kita akan sedikit belajar dan juga mengenal tentang seragam olahraga ya. Mungkin di antara murid-muridnya Pak Rifki ini ada yang ini nggak Pak Rifki, mungkin main bola, suka nonton bola atau suka olahraga atau apapun deh yang berhubungan sama olahraga mungkin ada, atau yang suka main futsal di sekolah. Amar yang namanya bad guy. Sama siapa ya? Oh iya, namanya Aldo. siapa panggilannya? Amar ya? Amar ya, ada Aldo. Yang anak futsal di sini 2 orang doang. Kedengeran. Oke. Nah ya, oke kita langsung mulai aja. Ini ada di awal ini salah satu baju yang pernah saya buat nih untuk tim saya. Bisa dilihat ada 2 ya, warna merah dan warna hitam. Warna merah itu untuk pemain dan warna hitam itu untuk penjaga gawang. Nah, tapi kan terus untuk baju ini bisa jadi dicetak, bisa sampai dipakai sama pemain bola kan pasti ada perjalanannya, nggak mungkin tiba-tiba ada baju bisa disulap gitu kan, nggak mungkin, pasti ada proses pembuatannya dari desain dan segala macam, juga ada bahan-bahan yang digunakan. Nah makanya pada malam hari ini kita belajar sama-sama ya, sebenarnya banyak sih istilah-istilahnya, cuma
cuma kita belajar aja supaya teman-teman paling nggak mengerti kalau seandainya ketemu produk atau baju-baju kayak gini, entah di toko, entah mungkin dikasih dari hadiah ulang tahun, atau mungkin nanti suatu saat menggunakan juga bisa ngerti. Atau malah bisa juga jadi desainer baju, nggak harus baju bola, mungkin juga baju yang lain. Tapi ini salah satunya yang dibahas pada malam hari ini, saya mau bahas itu baju bola. Gambar dilihat ya, teman-teman adik-adik udah kelihatan gambarnya, udah muncul. Ya, muncul. Nah ya, ini ada beberapa contoh ya, contoh baju olahraga yang digunakan. Sebenarnya kalau sekarang kan mungkin lebih dikenal dengan namanya jersey, tapi padahal kan jersey sendiri itu kan sebenarnya dari bahasa Inggris kan, ya kaos. Nah, pada dasarnya baju olahraga ini mau yang dipakai tim sepak bola, mau tim voli atau tim basket, bulu tangkis sekalipun sebenarnya sama, cuma mungkin untuk modelnya aja yang beda, disesuaikan sama fungsinya atau juga untuk pergerakan si pemainnya itu di lapangan. Mungkin bisa dilihat nih yang digambar di pojok kiri atas itu ada atlet lari. Kalau teman-teman tahu kemarin kita sempat jadi tuan rumah Asian Games, itu kan bajunya nggak ada lengannya ya, dibilang baju ketekan ya. Nah, itu sebenarnya bahannya pun sama baju bola biasa, cuma kan karena kalau seandainya pelari itu kan harus bergerak leluasa, menggerakkan tangan, lengan, makanya dibuat nggak ada keteknya. Begitu juga yang baju basket ada di kanan atas, itu juga foto dari tim basket Indonesia. Karena kan kita tahu juga teman-teman kalau basket itu banyak pergerakannya, dominasinya di tangan, makanya disesuaikan baju basket itu khasnya nggak ada lengannya. Lalu kemudian yang lain ada volley, ada bulu tangkis di kanan bawah. Bulu tangkis pun juga sama, tapi mungkin bedanya karena kan kalau bulu tangkis paling pemain maksimalnya itu 2 ya, makanya biasanya nggak perlu ada nomor punggungnya. Kalau seandainya sepak bola mungkin ada kan, karena kan jumlah pemainnya banyak, jadi untuk identitas makanya ada nomor punggung sebagai identitas dari pemain. Mungkin itu aja ya, bisa dilihat ya. Mungkin yang teman-teman yang cewek juga ada nih, ada yang putri, mungkin ngerasa kalau olahraga untuk putri itu kayak gimana gitu. Sebenarnya enggak ya, bisa dilihat juga di gambar, ada contohnya saya kasih lihat, ada olahraga untuk putra tapi juga untuk putri juga ada. Bisa di bawah itu ada pemain sepak bola putri, juga ada atlet voli putri. Jadi kalau teman-teman yang ya nggak harus jadi atlet juga, mungkin bisa untuk olahraga, untuk sekedar jaga kesehatan, boleh, nggak apa-apa, langsung dicoba aja. Mau main sepak bola, mau main voli, atau juga sekedar cuma untuk ya lari-lari, jogging, nggak masalah. Untuk olahraga itu untuk semuanya pada dasarnya baik. Nah, tadi kita lihat ya teman-teman, ada banyak contoh baju yang digunakan. Kita mulai masuk ke pembahasan lebih terfokus sama jersey-nya. Udah kelihatan nih 2 tipe desain yang ada di layar. Kira-kira teman-teman ada yang nyadar nggak dari 2 baju yang saya tampilin ini kan 2 jenis yang berbeda ya, tapi sama-sama baju bola. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaannya, atau ada yang gitu nangkep sama perbedaan dari kedua baju ini? Ya, diaktifkan speakernya. Coba dijawab apa bedanya yang gambar kiri dan kanan? Ayo, siapa tahu ada garis-garis. sesuatu. Ya, Syafei, gimana? Ya, betul, garis-garis yang kanan. Tidak ada lenganannya. Ada kok lengannya. Lengannya warna putih, agak kelihatan ya. Dan memakai cetakan. Bagian Ya, bawah betul, memakai bisa bilang pakai cetakan. cetakan. Ada coreng hitam. Ya, betul sekali. Jawaban teman-teman benar semua. Tapi biar lebih jelasnya lagi, ini saya jelasin. Jadi, baju bola yang lagi sekarang banyak beredar itu, yang bisa ditemuin di mana-mana itu, yang lagi ibaratnya lagi marak digunakan. Itu pada sebenarnya banyak, cuma di sini saya mau bahas 2 aja yang mungkin paling mudah dikenali. Ada yang sebelah kiri itu bisa dilihat namanya solid ya sebutannya.
solid itu simpelnya bajunya ini nggak banyak motif. Jadi semua yang ada di kainnya itu dari hasil potongan kain. Jadi murni potongan kain. Misalnya kain warna biru, bajunya mau warna biru, ya udah langsung potongan kain warna biru dibentuk baju. Terus kain Jadi kalau asli tipe dari desain bawah. printing satu warna gitu. Enggak, kalau printing itu, jadi kan kalau yang solid itu kan untuk desainnya kan nggak banyak model tuh, kayak polosan dari warna. Kalau printing itu lebih motivasi variasi, jadi dia itu biasanya dari kain putih yang benar-benar putih supaya ada berwarna, dia langsung dimasukin ke mesin cetak, terus dibuat sesuai yang kita mau. Kayak yang di gambar ini, yang di printing ini kan ada motifnya garis-garis. Itu kan nggak mungkin ini kan teman-teman, apa, dari tukang kainnya ngegunting kain warna biru, terus ngegunting kain warna hitam kecil-kecil, terus ditempel satu-satu, kan itu pasti sulit. Nah, karena udah ada teknologi, mungkin kalau zaman dulu tuh rata-rata baju bola itu masih selalu yang solid, karena belum ditemuin teknologi kayak sekarang untuk mesin printnya. Jadi dulu masih mungkin cuma sekedar itu, kainnya warna biru digunting jadi baju, mau dikasih lengan putih, kain putih digunting. Tapi kalau sekarang biar lebih mudah, supaya lebih bagus lagi bajunya, dia itu kalau teman tahu kan, mungkin ada yang pernah lihat, ini sama kayak gitu, tapi mesinnya tuh bentuknya gede banget. Jadi dari kain yang lebarnya bener-bener lebar banget, mungkin bisa selebar apa ya, papan tulis, dimasukin ke mesin segede itu, keluar bentuknya udah jadi dari kain yang putih, terus sudah ada warna-warnanya. Nah, itu tinggal dipotong jadi baju, itu bedanya. Jadi kalau simpelnya solid itu masih kain warna asli, kalau printing itu dari kain putih kemudian di print untuk jadi motif. Nah, kira-kira udah ada gambaran, udah ngerti, atau ada yang mau ditanya lagi? Tidak. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Berarti nggak ada pertanyaan, kurang lebih begitu solid sama printing. Nah, ini bisa dikasih lihat, saya kasih lihat contoh untuk jersey yang solid, warna solid. Kayak yang tadi udah saya bilang ya, jadi warnanya itu masih warna bawaan, nggak terlalu banyak motivasi lagi, variasi warna, gabungan warna, karena dia cuma dari warna kain asli. Bisa dilihat kayak yang di kiri atas. Ada yang tahu nih siapa nih namanya? Yang kiri siapa nih? Coba disebutin satu-satu pemainnya. Yang perempuan juga kalau tahu ngomong aja. Coba. Siapa pemain-pemainnya? Gak ada yang tahu. Yang baju warna biru Bambang Pamungkas. Iya, Bambang Pamungkas. Yang baju merah timnas siapa tuh nomor 10? Peggy Maulana. Yang baju MU siapa tuh? Siapa yang baju MU? Tahu nggak? Sekarang Tahu. siapa? Tahu. Masa nggak tahu? Ronaldo kali. Iya, Ronaldo. Ini Ronaldo waktu 2007 anak-anak belum pada lahir ini. Iya, yang bawah Tim Cahill sama yang paling kiri siapa nih? Song Heung-min. Korea. Ronaldo. Dia kan nyewa pulau gara-gara corona. Lanjut. Ini contoh jersey solid ya. Masuk keluar. Nyewa apa dia? Nyewa pulau. Oke, lanjut Kak Gerardo. Putus ya koneksinya ya? Ya, koneksinya Putus.
Ntar. Klik lagi. Oke, ntar. Pak Rizky remove dulu. Halo. Kak Gerardo-nya lagi gangguan koneksi. Tunggu sebentar. Oke, join lagi Kak Gerardo. Lanjut lagi Kak Gerardo. Cek. Oke, lanjut. Oke, ya ini teman-temannya tadi ya saya lanjutin. Sorry tadi keputus. Udah ngerti ya ini soal jersey solid. Warnanya rata-rata intinya sama dari kain bawaan. Potongannya juga dari potongan banyak variasi. Cuma ditambah-tambahin sama kayak logo, nomor dan banyak tulisan-tulisan. Nah ini kan kalau jersey solid. Pasti kalau saya kasih lihat gambar yang selanjutnya. Pasti ngerti deh nih perbedaannya sama yang printing. Nih kita lihat ya yang jersey printing. Nah, ini yang jersey printing. Terus sama. Ngerti nggak nih teman-teman? Nangkep nggak yang saya sampaikan perbedaannya yang solid sama printing? Tahu Pak. Coba. Kalau printing lebih warna-warni ya dia. Lebih banyak garis ya kan? Kalau printing tuh lebih banyak bisa mau digambarin apa kan merah putih ini yang baju yang ini itu kan nggak mungkin kan sih. Iya betul, lebih dari satu warna, bisa banyak warnanya. Kalau ini kan nggak mungkin nih yang di tengah atas ini, masa tukang merah kotak-kotak, putih kotak-kotak potong kecil-kecil kan nggak mungkin kan. Ini ada teknologi printing, kainnya masuk ke mesin print besar itu tadi. Terus ini juga nih yang di hijau yang di tengah di bawah nih. Ini kan bentuknya gitu ya, naik turun hijaunya. Ini kan nggak mungkin juga tukang kainnya motong kan, pasti kan sulit banget lama dari setahun kali mungkin satu baju buat disatuin. Makanya ada disebut jersey printing, lebih banyak motifnya. Nih kalau yang ini mungkin nih teman-teman yang suka bola lebih tahu nih muka-muka pemain-pemain yang saya tampilin di sini karena pasti lebih banyak ditemuin nih. Lanjut Kak. Nah, Oke, saya lanjut. Nah, tadi kan udah mengenal ada jersey solid, ada jersey printing. Nah, kemudian ini saya kenalin lagi ini ada pola baju bola itu ada banyak. Ini saya kasih contoh 2 aja. Nah, ada yang bisa ngelihat nih perbedaan dari kedua baju ini, kedua model pola baju. Ayo, apa bedanya t-shirt sama raglan? Coba. Ada yang lihat nggak T-shirt perbedaannya? untuk pemain bola, raglan untuk pemain gawang. Salah. Semua dua-dua Lingkaran tangan, Pak. main sama siapapun. Lingkaran tangannya Kenapa? beda katanya. Lingkar ketek. Lingkaran tangan tuh yang mana yang ini Lingkar ya? keteknya iya. Iya benar. Iya jadi Sama ini.
Kalau pola itu, Tengahnya. pola apa yang dimaksud dengan pola? Pola ini adalah bentuk dari bajunya, bukan untuk penggunaannya. Jadi bentuk dari bajunya. Kalau Dan leher. ini kan tipe bentuk bajunya nih, seperti huruf T. Seperti huruf T-nya itu maksudnya jahitannya dia ini jahitan biasa kayak kaos biasa. Jadi potongan untuk lengannya dia di sini nih. Nah, berbentuk seperti huruf T biasa. Sedangkan kalau untuk raglan, dia itu bedanya ada di sini nih, beda paling jelasnya. Ada di bagian sininya. Jahitannya dia dari sini, dari bawah ketek, kemudian nggak langsung motong ke bahu, tapi motong ke leher. Nah, ini pola. Banyak lagi pola baju bola itu macam-macam. Cuma ini saya tampilin aja dua buat contoh. Jadi, besok kalau teman-teman ketemu baju bola, udah nyadar nih, mungkin kelihatannya baju bola itu sama, tapi ternyata, oh ada perbedaannya. Mungkin bisa di polanya, mungkin juga bisa di kerahnya. Kalau kerah, sebenarnya bisa macam-macam nih kerah ini. Kerah apa di sini kan ada kerah bentuk ini P ya, disebutnya kerah P, seperti dulu. Ada kerah yang ada sedikit, ada sayapnya sedikit. Tapi kerah itu bisa divariasi. Yang intinya dari pola itu adalah pola jahitannya. Seperti ini yang t-shirt itu potongannya ada di sebelah sini, bisa dilihat di kursornya. Sedangkan yang raglan dia potongannya langsung ke arah leher. Itu contohnya dari kedua baju ini. Ada yang mau ditanyain sebelum saya lanjut lagi? Ya. Oke, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya, selain tipe pola, ini juga saya kenalin ke teman-teman. Ini ada istilah-istilah dalam jersey atau istilah-istilah dalam baju bola yang mungkin belum banyak teman-teman tahu, tapi mungkin udah ada yang pernah dengar. Nah, ini namanya ini kalau di sini namanya aparel, disebutnya aparel. Apa itu aparel? Aparel tuh merek atau brand dari si baju bola itu. Mungkin yang teman-teman tahu ada Nike, Adidas. Terus kalau di Indonesia juga banyak sekarang brand aparel yang diproduksi atau juga asalnya dari Indonesia kayak MBB itu di Bogor, ada Riot di Tangerang dan macam-macam lagi. Ini contohnya ini disebutnya aparel. Nah, kalau di sini biasanya kita temuin di lengan. Lengan ini disebutnya patch. Patch itu biasanya kalau untuk pertandingan resmi dia ini dipasang sesuai logo dari kompetisi itu. Misalnya ini Manchester United mainnya di Inggris, maka logo yang di sini logo Liga Inggris, logo kompetisi Inggris. Kalau dia kayak misalnya Persija mainnya di Indonesia, logonya yang di sini berarti logo kompetisi Indonesia. Atau selain logo kompetisi bisa juga kampanye yang dititipin di sepak bola itu, misalnya soal masalah sepak bola itu merupakan harapan biasanya dari FIFA, atau yang paling gampang ajakan supaya tidak bermain curang, biasanya di sini bisa dipasang juga. Nah, terus yang lain lagi di sini ada logo tim ya. Kalau logo tim pasti teman-teman udah tahu ya, setiap baju bola pasti ada logo timnya sebagai tanda dari tim itu, identitas dari baju bola itu sendiri. Ini kalau seandainya ini sebutnya sponsor lah, macam-macam sih. Biasanya sponsor ini cuma ada di baju tim yang tim biasa, bukan di tim negara. Kalau mewakili negara biasanya nggak boleh ada sponsor. Terus yang terakhir ini nama nomor punggung. Biasanya disebutnya kalau di dunia jersey itu disebutnya ini name set. Name set kan dari bahasa Inggris, name artinya nama, set artinya kayak paket ya, satuan gitu. Jadi paket dari nama nomor punggung ini disebut name set. Nah, mengerti ya teman-teman yang di bagian sini? Oke, lanjut Kak. Oke, yang selanjutnya ini saya kenalin juga. Kalau tadi kita udah belajar tentang pola dari baju bola, terus juga ada tipe desain kayak solid dan juga printing, terus ada istilah-istilah kayak patch dan name set. Nah, ini nih saya kasih gambar lebih jelasnya lagi tentang contoh-contoh fitur yang ada di baju. Jadi kadang kan teman-teman suka nemuin kayak, kok ini baju ini harganya cuma 100.000, kok baju yang itu bisa mahal banget sampai 700.000, ada lagi yang baju malah murah banget 30.000. Nah, semuanya itu bergantung dari fitur-fitur ataupun juga model-model yang teman-teman gunain kayak tadi, jersey-nya printing atau solid, bajunya pakai pola yang mana, terus apa aja yang ditempel di baju. Ini salah satunya tadi contoh dari patch. Yang sebelah kiri ini ada patch untuk
ajakan untuk bermain fair. Ada tulisan di situ ya, my game is fair play. Supaya teman-teman sebagai anggota olahraga, pemain sepak bola, dan atlet harus dijunjung tinggi sportivitas. Ini patch-nya dipasang di lengan contohnya, dan bisa dilihat ini dari kedua ini untuk biaya produksinya aja udah mahal ya, yang bikin dari baju itu sendiri mahal. Ini untuk patch. Lalu selanjutnya saya kasih lihat ini contoh beberapa kain yang ada di baju bola. Kira-kira ini kan dua-dua ini foto kain ya. Ada yang lihat nggak perbedaan dari kedua kain ini? Iya. Apa coba bedanya? Coba perbedaannya apa? Halo. Lanjut aja Kak Girando. Oke. Nah, kalau yang Dravit ini contoh bahan yang banyak banget. Ini di Dravit ini kedua nama ini bukan berdasarkan teknologinya ya atau kelebihannya, tapi berdasarkan nama bahannya. Ini yang disebut Dravit, jadi dia itu di kainnya ada titik-titik, semacam titik-titik. Nah, kalau sedangkan untuk contoh yang Serena, dia itu kainnya tuh mulus, jadi nggak ada motif apapun, benar-benar mulus. Nah, model kain ini tuh bukan di printing teman-teman, jadi dari si tukang jahitnya, dari pembuat bahannya, dari konveksinya. Nah, ini banyak tuh ini kalian ditemuin Dravit ini. Lalu yang Serena ini juga banyak juga beredar di baju bola, dan banyak lagi sebenarnya model kain, tapi ini saya kasih contoh 2. Terus selanjutnya ada yang namanya polyflex. Polyflex ini biasa digunakan untuk membuat nama punggung dari pemain. Ini kalau di jersey sepak bola biasanya ada nama punggungnya. Ini bahannya polyflex ini dibuatnya dari kayak apa ya? Bilang kayak stiker. Jadi dia itu ditempel di ini menggunakan mesin press panas gitu. Disebutnya mesin press. Nah, ini juga bisa divariasin kayak yang ini, yang sebelah kiri dia masih asli warna putih, sedangkan kanan itu bisa diwarna-warnain sama kayak kain printing tadi. Jadi kain polyflex ini dimasukin ke lalu kemudian bisa dibuat motif-motif seperti ini. Namanya polyflex. Bentuknya seperti stiker nempel di baju gitu, tapi dia lebih awet. Terus ada lagi nih untuk membuat logo dari aparel. Ini contohnya bordir ya. Kalau bordir mungkin teman-teman udah banyak tahu ya, dia mesti seperti apa, dijahit. Jadi pakai benang untuk membentuk satu logo. Namanya rubber. Kalau rubber ini bahannya dibuat dari karet. Karet dicetak kemudian ditempel di baju, dia seperti timbul. Modelnya timbul kalau dipegang itu kayak 3 dimensi. Kalau ini kan bordir biasa ya. Nah, terus macam juga bahan yang digunakan untuk logo. Yang sebelah kiri ada namanya woven bordir. Apa itu woven bordir? Woven itu dari ini, dibentuk logonya ini dijahit dulu. Biasanya pakai, ini kan bisa rapi ya, dia pakai mesin jahit tapi yang simbolnya yang mahal, yang lebih detail. Jadi dia bisa ngebuat ngejahit gambarnya bagus. Dari sini kan bisa lihat bedanya jersey yang palsu dengan jersey yang mahal. Makin mahal harganya, semakin mahal harga produksinya, dia akan makin sempurna. Ini kan logo Garudanya bagus banget ya, semua detailnya kelihatan. Ini dari foto diambil dari baju tim nasional yang asli. Biasanya kalau yang KW atau yang palsu, dia pasti nggak bakal serapi ini dari jahitannya ataupun logo Garudanya. Pasti agak gepeng atau pokoknya nggak bagus gambarnya. Nah, woven ini dia dijahit di kain, lalu kemudian dibordir lagi nih pinggirannya. Dibordir, ditempel. Dari ini dicetak di kain, lalu lagi ditempel di baju. Kalau yang tengah ini polycut, diambil dari polyflex juga, sama kayak tadi yang untuk nama punggung. Dia di print di suatu kertas poli, terus dicetak berbentuk logo tim, lalu ditempel di baju. Ini yang simple nih, lebih banyak juga digunakan. Dia selain itu juga enak karena enteng dan halus, jadi nggak mengganggu. Kalau jahitan kan mengganggu di dalam bajunya ya, mengganggu. Kalau yang ini nggak biasanya dia. Terus kemudian ada ini namanya TPU. TPU bukan tempat pemakaman umum ya teman-teman. TPU ini singkatan dari termoplastik. Termoplastiknya itu
Jadi bahan ini seperti 3 dimensi, sama kayak rubber tadi, bedanya bahan ini dari plastik. Kalau rubber kan dari karet, kalau ini termoplastik itu dibuat dari apa namanya? Makasih ya, jadi tak tahu nih keputusan di komplek kamu. Kayak timbul garis-garis. Itu juga salah satu kelebihannya dari CPU, atau bisa umumnya disebut logo 3 dimensi. Nah, ini ada woven. Ini woven biasa nih, kalau yang tadi dibordir. Kalau ini woven biasa, jadi dia cuma dari kain, dari potongan kain yang udah dicetak logo Garuda, kemudian langsung ditempel dengan alat, dengan lem khusus untuk baju. Nah, yang tengah ini ada poli biasa. Kalau bisa buat variasi, jadi kalau logo timnya nggak mau berwarna, dia cuma mau variasi untuk full putih. Nah, ini nih salah satunya nih. Jadi cuma dari poli warna putih, dipotong pakai mesin potong, yang udah canggih, terus langsung ditempel baju. Lalu yang terakhir ini yang paling mahal, yang susah banget ditemuin, atau ditemuin pun pasti bajunya biasanya mahal, itu namanya tatami plus. Jadi dia gabungan dari kain, lalu kayak karet-karet gitu, karet yang bagus. Jadi kayak 3 dimensi gabungan banyak fitur-fitur kayak karet rubber, ada kain khusus yang bentuknya kayak handuk, tapi handuk disatuin. Nah, setelah tadi semua kita tahu ada pola, ada desain, ada fitur-fitur dalam baju. Lalu kemudian setelah selesai desain, biasanya ini ada 2 versi. Kalau ini 2 dimensi. Kenapa disebut 2 dimensi? Karena dia masih asli, masih datar bentuknya. Masih kayak gambar biasa. Sedangkan yang di sebelah kanan ini disebut mock-up, atau udah berbentuk 3 dimensi ini. 3 dimensi ini nih ya, bentuknya seolah-olah seperti ada orang yang lagi pakai bajunya ini, seperti lagi dikenakan sama atlet. Nah, seperti pakai manekin, tapi padahal cuma gambar dari ilustrasi baju itu, makanya disebut mock-up. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa contoh dari baju-baju yang pernah saya bikin, yang udah naik cetak. Ini juga ada beberapa hasil gambar saya, ini udah berbentuk mock-up, atau sedikit 3 dimensi, tapi belum mock-up yang sempurna ya, masih biasa. Ada beberapa baju. Ya, ini beberapa contohnya. Ini ada baju untuk waktu itu ada acara di Asian Games untuk eksibisi. Saya kebetulan ngebuat baju ini. Terus ada juga ini baju Garuda. Waktu baru saya punya tim sepak bola, bisa dilihat di Instagram, namanya Garuda Reject, baru tanda tangan kontrak sama salah satu brand lokal dari Bandung. Ini kebetulan buatan saya, ini juga buatan saya. Terus ini ada beberapa baju yang lain lagi. Nah, kalau yang kiri ini timnya Pak Rifki nih. Timnya Pak Rifki juga pernah minta tolong untuk dibuatin desainnya sama saya. Terus ini yang tengah juga dari tim saya, yang kanan juga dari tim saya. Nah, ini beberapa contoh bajunya pas dipakai sama atlet. Ini tadi buat teman-teman yang putri, kalau mungkin jarang melihat ada atlet sepak bola wanita, ini saya kasih contoh beberapa pemainnya. Dari yang masih muda sampai yang mungkin udah usia senior. Dan untuk teman-teman juga, kalau yang teman-teman putri yang mungkin pakai hijab, kalau olahraga gimana Kak? Nah, tenang aja. Kalau olahraga sekarang tuh udah disediain juga nih, ini hijab khusus olahraga nih, kayak yang di tengah dipakai sama kiper ini. Dia juga salah satu kiper timnas futsal. Udah ada nih biasanya kalau ke toko olahraga nyari hijab khusus olahraga, beserta ini juga lengan panjangnya. Ini contoh-contohnya beberapa. Ini juga salah satu contoh baju yang pernah saya buat. Ini ya yang di tengah ya, baju tim Garuda All Star. Terus ini juga pernah waktu saya bikin baju untuk timnas Putri All Star, waktu ada acara di Senayan. Bajunya kombinasi putih sama merah. Ini juga buatan brand lokal, ini namanya MBB. MBB itu singkatan dari Maniak Baju Bola Bogor. Nah, kalau tadi untuk tim-tim yang nasional, ini untuk tim yang sekolah. Kalau ada yang tahu namanya SMA Gonzaga, saya juga pernah buatin untuk beberapa sekolah. Ini salah satunya Gonzaga. Terus juga pernah untuk sekolah saya, waktu saya udah lulus, saya bikinin untuk foto Rakanita, tapi fotonya cuma ada ini, nemu yang ini, yang sempat digunain di acara. Nah, ini juga foto dari baju yang pernah saya buat. Ya, itu aja paling tadi contohnya. Nah, terus
Gimana sih emangnya kalau mau bikin baju bola, kalau teman-teman ada yang nanya apa harus langsung di laptop? Enggak juga teman-teman. Bisa juga kok baju bola itu nggak selalu harus dibuat di laptop atau alat canggih, bisa juga dibuat di kertas dengan gambar. Nah, jadi kalau di apa ya, di bagian produksi baju bola itu ada yang namanya tim untuk scanning. Scanning itu dia nanti sebelum baju itu dicetak, biasanya dia yang akan dicek lagi bajunya dan juga kain-kainnya. Nah, ini ada contoh, saya kasih contoh. Jadi sebelum kita boleh sih teman-teman ngegambar dulu sebelum dibuat ke desain ke komputer, atau langsung ke komputer juga bisa. Tapi ini saya kasih lihat ya, ini contoh gambar simpelnya, bikin ilustrasi gambar simpel di kertas dulu dengan pensil supaya bisa dicoret-coret. Setelah nanti kira-kira ketemu konsepnya gimana, idenya kayak gimana, baru kemudian bisa lebih mudah. Jadi kita waktu buka komputer udah tinggal langsung ngegambar apa yang kita mau, nggak perlu lagi terlalu lama mikir. Nanti jadinya ribet juga karena harus hapus-hapus di komputer itu. Oke, paling itu aja, Pak Rifki. Oke. Gimana? Oke, lanjut di tutorialnya, Kak. Ya boleh. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita mau ini ya, saya mencoba ngegambar baju bola, ngebuat baju timnas nih biar gampang. Kalau di sini saya gunain aplikasinya Photoshop. Banyak kok aplikasinya untuk ngedit-ngedit macam-macam, tapi biasa yang saya gunain itu Photoshop karena dari kecil sih udah belajar Photoshop. Di sekolah juga pasti nanti diajarin kok ini Photoshop, mungkin nanti di waktu udah masuk SMP. Biasanya saya kalau ngebuat baju bola, karena saya udah ngeditnya dari lumayan lama, saya udah ada file-file mentahnya. Jadi bentuk-bentuk baju bola yang masih polosan tinggal diganti-ganti warna-warnanya, ya udah ada. Tapi kalau teman-teman mau bikin bisa cari di Google juga udah banyak kok. Bentar. Nah, ini saya udah punya macam-macam bentuk-bentuk dasarnya. Saya tinggal dipilih dari yang raglan, yang berbagai macam. Oke, kita coba buat yang simpel aja ya, yang ngambil dari yang bentuk t-shirt. Nah, ini misalnya. Nah, ini salah satunya bajunya. Saya mau coba ngebuat baju timnas ya. Nah, oke. Bentar ya teman-teman, lagi loading. Oke. Ini biasanya di sini saya mau kasih warna. Saya coba ini deh, kasih warna merah. Oke, kita buat. Ini kalau di sini nih alat-alat untuk untuk ngebantu dalam ngebuat desain. Oke, kita kasih warna merah. Oke, saya buat dulu kayak gini, warna dasar merah. Kemudian taruh ke bagian dalamnya. Oke. Ini merahnya terlalu tua ya, bisa coba deh saya kurangin dikit warna merahnya. Setelah inilah. Nah, biasanya
Mungkin kalau timnas terkenalnya bajunya merah full ya. Coba deh, saya mau iseng deh lengannya dibiarin putih, tapi ujungnya kita kasih warna merah. Jadi kayak Arsenal. Nah, oke. Nah, udah jadi nih kalau baju warnanya solid, paling kayak gini. Tapi kayaknya biar agak asik, saya kasih lihat nih, mungkin kita kasih sedikit tambahan-tambahan yang lain. Nah, kita kasih ya, misalnya ini saya mau ngasih, biar sedikit ada variasinya, bajunya saya buat jadi garis-garis. Masih di depan ya, kayak yang tadi. Nah, tinggal dipindahin ke belakang deh. Oke, tapi kayaknya warnanya kalau hitam kan nggak nyambung ya, karena kan warna dasarnya kita pakai merah sama putih. Coba biar agak beda, kalau biasanya timnas Indonesia itu warnanya merah doang, kita buat belang merah putih, biar sedikit beda. Nah, kalau garisnya terlalu besar, bisa dikecilin lagi. Oke, nih, baju dengan motif merah putih. Terus biar Indonesia banget, coba deh kita masukin pulau ya, biar makin variatif. Tapi kan kalau pulaunya gini doang kan pasti jelek, jadi warnanya masih terlalu gitu kan, kita coba lagi. Kita buat supaya warnanya lebih bisa masuk ke dalam baju itu. Nah, ini misalnya di sini. Atau mungkin malah warna putihnya terlalu banyak, jadi dikurangin juga. Atau mau dibuat gradasi juga bisa nih. Kita coba gradasi ya. Jadi warna putihnya nggak terlalu rame, warna pulaunya juga bisa masuk ke dalam desainnya. Jadi seimbang warna merah sama warna putih. Nah, oke, warna pulaunya jadi bisa kita ganti. Oke, jadi tetap jadi kayak gini, tapi warna pulaunya jadi samar-samar. Nah, ini kalau samar-samar disebutnya watermark atau siluet. Nah, kemudian udah jadi untuk dasar ke bajunya, tinggal kita kasih logo-logonya. Nah, logonya bisa ditempatin variasi mau di tengah atau mau di sini. Tapi karena logo tim bola biasanya banyak di sebelah dada kiri, jadi saya buatnya sini aja di dada kiri. Oke, disesuaiin. Terus kita kasih logo aparelnya. Di sini saya pakai aparel lokal ya, atau salah satu merek yang asli dari Indonesia. Ntar kita pindahin, kita ambil dari kumpulan logo-logonya, lalu kemudian nanti disatuin ke baju. Jadi biasanya saya biar memudahkan kerja, jadi semua logo-logo yang mau digunain itu udah saya jadiin satu folder, satu tempat, biar nanti kalau saya mau mulai kerjanya itu nggak perlu lagi tuh bongkar-bongkar, nyari-nyari, buka-buka sambil buka Google, atau nggak ketemu filenya ataupun logonya.
Ya, kita coba taruh di sini deh. Tengah. Oke, nah udah jadi, udah ada logo, udah ada aparel. Biasanya kalau di baju tim nasional itu dia ada nomor di depan. Nah, untuk jenis nomornya itu juga bisa dipilih. Sama kayak kita apa namanya ngetik di Word atau di mana, bisa nih dipilih. Dipilihnya sama, biasanya saya pakai yang di sini nih, banyak kan pilihan huruf-huruf dan angkanya. Ya, biar simple ini aja, saya pakai ini salah satu modelnya. Taruh di sini. Sama tangan gitu. Oke, jadi deh salah satu contoh. Nah, ini kalau untuk yang tampilan depan. Kalau untuk yang tampilan belakang, beda lagi. Jadi saya ngebuatnya sama kayak tadi, udah banyak lagi, udah disiapin. Saya tinggal ambil biasanya. Nah, terus biasanya saya kalau ngedesain juga harus disesuaikan teman-teman. Ini kan depannya udah warna merah, lengannya warna putih. Masa belakangnya saya bikin beda lagi? Kan jadinya nggak nyambung gitu ya. Jadi saya buat yang sama. Biasanya baju yang di apa namanya untuk ada motifnya itu cuma printing di bagian depan. Lalu yang di belakangnya kita pakai warna solid karena di sana nanti ada nama dan nomor punggung kan. Jadi untuk supaya nama dan nomor punggungnya itu kelihatan jelas, biasanya pakai warna solid. Nah, ini contoh yang tampilan belakangnya. Ini kalau udah nomor biasanya biar lengkap kalian kasih namanya. Coba siapa tadi, Pak Rifki tadi nama muridnya yang suka main bola juga? Itu lagi ngukur. Coba siapa nih tadi yang suka main bola? Biar saya tulisin namanya buat contoh. Dharma Putra coba atau Dharma DARMA. Ini. Kenapa, Ya, Pak? Wih, itu ya. Oh, nama. nah ini contohnya kalau dikasih nama punggung. Balikin ya? Nah, gini. Biasanya pada dasarnya kalau apa namanya untuk nama punggung atau bagian belakang dan depan baju bola kayak gini, tapi di belakang selain nama dan nomor punggung bisa ditambahin misalnya nama kecil identitas tim, misalnya di sini kita tulis ya Indonesia. Bisa ditaruh di sini. Nah, oke. Jadi deh salah satu contoh baju bola dan juga gimana saya kalau ngedesain. Oh iya, namanya juga bisa nih divariasin, biasanya terserah selera timnya. Kalau ini kan lurus. Mungkin kalau model zaman dulu bisa dibuat namanya ngelengkung. Nah, ngelengkung.
Oke, kayaknya bagusan yang lurus tadi ya, kalau mau jadi aneh. Oke. Oke, Pak Rifki. Oke. Selesai. Ya, ini Ada tampilan depan dan belakang. ini ada yang mau ditanyakan anak-anak, boleh dinyalakan speakernya. Ini di Photoshop ya, ada Photoshop. Kalau Ya, betul. Siap. di internet tinggal diklik nih ada Photoshop CS3. Kalau misalnya ada yang punya laptop, bisa di-download, mulai coba gimana sih cara buat baju gitu kan. Gambar-gambar. Jadi gambar itu bukan cuma di buku gambar ya, tapi di komputer juga bisa gambar. Nah, gambarnya beda ya, kalau di komputer mungkin lebih banyak peluang untuk menghasilkan uangnya gitu ya. Dari kayak Kak Gerardo ini bikin desain baju olahraga. Mungkin kalau perempuan desain baju-baju yang suka ada di Ramayana atau di Matahari itu Ya, bisa juga. bukan tahu-tahu jadi, tapi dibuat dulu kayak orang sama orang yang seperti Kak Gerardo ini, desain bajunya dibuat dulu gitu ya. Nanti disetujui sama yang punya perusahaannya, baru nanti dicetak dengan jumlah yang banyak gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Peter, Aldo? Lihat, nih kalau di belakang saya nih ada banyak baju bola nih. Baju bola koleksi saya dari berbagai macam tim. Kenapa? Kenapa? Kenapa Kak Lisa? Agar bisa Oh, bisa diketik aja nggak Kak Lisa? Apa Aldo tadi yang ngomong Aldo ya? Gimana Aldo? Ya, ada yang mau tanya nggak? Dava, Dharma? Enggak. Nanya kok. Ayo dipikir dulu mau nanya apa. Tadi ada yang nanya tapi nggak kedengeran ya suaranya ya? Kalau Pak Gerardo, kalau jersey itu tahan lamanya biasanya berapa tahun ya? Kalau baju itu sebenarnya tergantung rawatnya ya, tapi kalau untuk apa namanya durability-nya atau ketahanannya mungkin sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun itu nanti biasanya polyflex tadi yang di nama punggung itu biasanya dia bakal naik itu jadi penembus. Dia kan polyflex ini kan plastik, dari plastik itu akan sifatnya panas untuk nama punggung tadi. Ntar kita lihat lagi di PowerPoint. Dia kalau udah sekitar 2 tahun, apalagi kalau misalnya warna nama punggungnya putih, terus warna kain bajunya merah atau hitam, lebih kuat daripada warna tempelannya, biasanya dia bakal nembus naik. Tanya Ci. Dengan dia tuh ngomong. Kalau kiprnya Nah ini, biasanya kalau udah mulai 2 tahun, udah sering dipakai juga bajunya, biasanya mungkin warna merahnya ini akan naik warna putih ini, mulai nembus-nembus gitu. Atau kalau yang terlalu, apa namanya, ini ya teman-teman ya, sebenarnya baju bola itu nggak boleh disetrika sama nggak boleh dijemur di bawah matahari langsung. Jadi kalaupun dijemur, bajunya itu harus dibalik itu jadi bagian dalam bajunya yang di luar baru dijemur. Karena kalau enggak ya itu tadi akan mengurangi daya tahan atau juga kualitas dari bajunya makin menurun. Terus nggak boleh disikat. Jadi baju bola itu karena dia sebenarnya bahannya udah halus, kalau kena lumpur sebenarnya dikenain air aja
air ngalir misalnya di bawah keran, dia itu udah bisa bersih. Jadi nggak boleh disetrika, nggak boleh nggak boleh dijemur langsung di bawah matahari, sama nggak boleh disikat, itu karena bisa ngerusak bajunya. Gitu. Ya menarik nih Kak Gerardo. Tapi karena udah waktunya sudah lewat ya, jadi makasih. Kakak, Oh iya, ada yang nanya. Ya, Apa? kenapa? kakak punya produksi baju olga, baju bola untuk dijual di online shop gak? Oh, aku kalau di online shop belum, karena kan aku cuma desainer. Tapi biasanya produk yang aku buat itu dijualnya sama si toko itu. Jadi tergantung nih, misalnya misalnya Pak Rizky punya eh, produk baju atau juga toko gitu ya, namanya toko Pak Rizky gitu, terus mau ngejual baju bola. Nah, ngehubungin tuh ke saya, Kak Gerardo tolong dong bikinin baju bola gitu, mau saya jual. Saya cuma buatin doang. Nah, nanti setelah diproduksi yang ngejual itu Pak Rizky. Jadi kalau untuk sayanya sendiri nggak punya toko, tapi kalau produk yang saya buat dijual itu pernah. Bagus tuh pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, itu kira-kira kalau bajunya dijual harganya berapa ya, Pak? Nah, kalau harga dari baju, itu tergantung nih dari ini yang saya kasih lihat tadi, fitur-fitur ini nih. Fitur ini kan seperti bahan ya yang digunakan di dalam baju bola. Kalau mungkin banyak gitu ya kayak di pasar atau di pinggir jalan pada jual baju bola, biasanya kan dia mungkin harganya sekitar 50.000, 30.000, itu baju yang dibilang disebutnya baju palsu kan. Tapi pasti dia bahan yang digunakan pun berbeda untuk yang harga murah sama yang harga mahal. Kayak ini yang saya kasih lihat nih di layar ini. Ini kan ada dua logo nih, dua pet. Dia kan bagus banget kan, kayak ada yang di tulisan FIFA-nya itu bentuknya kayak ada apa ya disebutnya ya, kayak bulu-bulu gitulah. Kayak kalau dibentuk di sepatu gitu, kayak bahan sepatu yang agak halus kayak handuk tipis. Terus di bawahnya ada lagi kain-kain yang mengkilap itu kan, di warna dasar kuningnya. Nah, kalau untuk baju yang murah, pasti biasanya nggak akan sebagus ini. Tapi supaya bajunya itu jadi mahal, kalau yang bajunya mahal, maka dia akan menggunakan bahan-bahan yang ini. Macam-macam ini. Semakin bagus tampilan bajunya, maka semakin mahal. Kayak ini ada yang rubber. Rubber ini kan karet ya, karet timbul. Kalau yang baju yang mungkin murah, mungkin nggak akan menggunakan itu. Karena kan akan menaikkan harga dari produksinya, jadi makin mahal. Sama ini di bagian logonya. Ini kan logo Garudanya bagus banget ini kan. Benar-benar sempurna. Dia pasti juga menggunakan mesin cetak yang mahal, nggak mungkin mesin cetak yang murah. Nah, itu juga mempengaruhi dari harga. Kalau baju yang asli, itu sekarang mungkin rata-rata sekitar harganya bisa 300.000 sampai 1 juta. Tapi supaya mengurangi orang untuk membeli baju palsu, biasanya dibuat itu ada beberapa kelas dari baju bola itu sendiri. Misalnya kayak baju timnas Indonesia sekarang itu dia ada dua versi, dua versi. Ada yang harganya 700.000, ada yang harganya 400.000. Kalau yang lainnya lagi ada yang harganya kayak bajunya Persija sekarang itu ada 3. Ada yang harganya 700.000, 400.000, sama yang 100.000. Nah, pasti dari ketiga baju itu berbeda harga, beda juga kualitas bahan yang digunakan. Itu macam-macam. Ya, bagus tuh pertanyaannya. Nah, nanti kalau udah ada yang mau bertanya lagi, boleh verifikasi nomor WA-nya Kak Gerardo. Mungkin kalau kan belajar di rumahnya masih lama nih, mungkin sampai Juli. Kalau daripada bengong, yang punya laptop mungkin bisa belajar deh bikin-bikin gambar-gambar baju. Gambarnya nggak mesti di Adobe Photoshop sih, tapi bisa di buku gambar. Iya, di kertas, di buku gambar. Nanti boleh cerita nama Kak Gerardo. Ya, kenapa? Untuk membedakan baju yang asli atau yang palsunya, ada merek dagangnya nggak? Iya, biasanya bisa. Kalau baju yang asli, misalnya nanti kamu bisa coba cari di Google. Misalnya baju tim nasional Indonesia ya paling gampang. Dia kan dulu kan sempat sama Nike ya, sama Nike. Nih bisa lihat di sini. Tapi kalau baju Nike yang asli udah pasti ada logo ininya kan. Sampai di dalam di dalam kerahnya pun
itu akan ada tanda dari originalnya. Coba ntar. Nah ini biasanya kalau bentuknya palsu itu selain dia bentuk dari jahitan yang nggak sempurna, lampunya juga kelihatan agak jelek, biasanya dia nggak punya fitur-fitur kayak gini. Ini saya kasih lihat. Kelihatan nggak nih? Ini di dalam kerahnya nih ada kayak gini. Siapa sih yang minum? Itu yang asli ya. Kamera. Hmm. Dia pun tulisan Bhinneka Tunggal Ikanya sempurna, bagus. Kalau yang palsu mungkin juga bisa ada, tapi dia nggak sebagus ini. Kalau Ya, Ya, siapa tadi yang nanya? Kalau apa? Apa-apa nanya aja. oh ini ada lagi nih, contoh untuk nyari produk asli. Ini saya kasih lihat nih contohnya yang kayak gini. Omongnya tuan, bakal Tuh, kelihatan ya, ini biasanya ada di bagian bawah baju di pinggang. Nah, dia itu ada apa namanya tanda di sini. Ini tahun produksinya. Ini bajunya kan diproduksi tahun 2014. Terus di bagian sini, contohnya lihat, ini ada nomor seri. Nah, nomor ini bisa dicari di Google, diketik aja di Google Image, di Google untuk mencari gambar. Nomor yang ini diketik nih. Jadi dia nanti langsung produknya. suaranya. enggak ada. Nah, ini misalnya contoh yang asli, kita tulisan Oh, autentik. Bluetooth nggak? Autentik ini artinya original, buatan dari produk itu. Tapi bukan tidak mungkin ini dipalsu juga ya, ini juga ada yang palsu. Tapi untuk simpelnya, untuk yang asli, masukin nomor serinya di Google, nanti keluar, dan akan keluar gambar yang asli. Gitu teman-teman. Ya. Ya, cukup Kak Gerdo, terima kasih banget udah mau berbagi ilmu sama anak-anak. Nanti videonya direkam, nanti anak-anak yang tidak bisa mengikuti bisa lihat, jadi 31 orang bisa lihat. Nah, sebagai pengumuman, minggu depan kita kelas Zoom-nya jam... Jangan ngomong, kan. Sebagai pengumuman minggu depan, tanggal 10, kelas Zoom-nya jam 8 pagi ya, bukan jam 8 malam. Jadi bangun pagi. Ya, itu saja, lumayan dapat ilmunya. Makasih ya Kak Gerardo. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.